Presiden Prabowo akhirnya turun tangan, membongkar skandal mega korupsi kekayaan alam senilai 16.000 triliun rupiah. Selama puluhan tahun, kekayaan alam Indonesia dijarah demi memperkaya segelintir orang. Padahal semua uang ini adalah hak-hak seluruh rakyat Indonesia. Lantas bagaimana siasat Prabowo melawan kekuatan besar ini? Ya udah, biar kita nggak salah paham, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel milik rakyat kecil ini, Keset Politik. Kalau ada yang menghasut, mecah belah, yakinlah dia bekerja untuk orang lain, bukan untuk orang Indonesia, saudara. Yang nyinyir, biar nyinyir. Ingat, ya, ajaran dari guru-guru kita, biar anjing menggonggong, kafilah tetap terus. Kita berada di jalan yang benar, kita akan menuju kemenangan dan kehebatan, saudara sekalian. Kalian mau tahu alasan kenapa utang negara kita gak pernah lunas dan pajak kita makin mencekik? Jawabannya sederhana. Uang kita dirampok secara legal pakai kertas dokumen. Bayangkan, batu bara dan nikel dijual mahal ke luar negeri, tapi laporan ke Bea Cukai dibikin murah. Selisih ribuan triliunnya dioper ke rekening rahasia luar negeri. Hasilnya, rupiah kita anjlok, harga barang di pasar meroket, dan kita yang tanggung akibatnya. Sekarang, pemerintah bikin aturan baru buat maksa uang itu balik ke Indonesia. Tapi pertanyaannya, kalian percaya nggak pemerintah beneran berani sikat bos-bos besar ini sampai miskin? Atau aturan ini cuma gertak sambal yang ujung-ujungnya lembek begitu kena lobi politik di bawah meja? Coba jujur di kolom komentar. Menurut kalian, pemerintah berani atau bakal kalah sama mafia? Teman-teman, sebelum kita bedah cara licik para mafia melarikan uang rakyat, saya mau ajak kalian semua mengambil tindakan nyata detik ini juga. Video ini bukan cuma sekedar berita, tapi wadah gerakan digital kita sebagai rakyat kecil yang udah terlalu lama ditindas sama sistem. Kita disuruh bayar pajak ini itu dan berhemat, sementara para mafia dan oknum pejabat korup hidup mewah dari hasil menguras kekayaan bumi kita. Ingat, kita mungkin nggak punya uang miliaran atau kekuatan politik untuk melawan mereka, tapi kita punya kekuatan persatuan di dunia digital. Jangan mau lagi kita diadu domba atau diprovokasi oleh narasi yang memecah belah. Mari kita bersatu, rapatkan barisan, dan dukung penuh setiap kebijakan pemerintah yang beneran berpihak pada rakyat kecil. Sekarang, klik tombol like dan subscribe sebagai tanda bahwa kamu berdiri di barisan rakyat, bukan di pihak perampok uang negara. Share video ini ke grup WA keluarga, teman, dan media sosial kamu. Makin banyak yang tahu, makin gemetar para mafia itu bersembunyi. Dan yang paling penting, tulis di kolom komentar sekarang, dari daerah mana kamu menonton video ini? Mari kita tunjukkan dari Sabang sampai Merauke bahwa rakyat kecil dari seluruh pelosok Indonesia hari ini bersatu, sadar, dan menolak untuk terus dibodohi. Tonton video ini sampai detik terakhir. Teman-teman, sudah terlalu lama para mafia bedugal-bedugal ini mengeruk keuntungan di atas penderitaan rakyat Indonesia. Menurut kalian, apakah sudah sepantasnya para perampok uang rakyat ini dijatuhi hukuman seumur hidup sekaligus dikuras habis seluruh hartanya tanpa sisa? Ya udah teman-teman, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita satukan suara. Kalian pernah mikir nggak, kenapa Indonesia yang katanya kaya raya, punya tambang batu bara sebesar gunung, nikel melimpah sampai kebun kelapa sawit sejauh mata memandang, tapi kas negara kita selalu saja kelihatan pas-pasan? Tiap kali rakyat minta fasilitas publik yang bagus, sekolah gratis berkualitas atau subsidi beras dan pupuk, alasannya selalu sama, anggaran terbatas. Secara logika, ini aneh banget. Hasil penjualan kekayaan alam kita tiap tahun itu tembus angka ribuan triliun rupiah. Harusnya, uang sebanyak itu cukup buat bikin rumah sakit kelas dunia tanpa antrian yang menyiksa, atau bikin fasilitas transportasi umum gratis sampai ke pelosok desa.
Tapi kenyataannya, rasio penerimaan negara kita justru berada di posisi paling buncit di antara negara-negara anggota G20, bahkan kalah jauh dibanding Kamboja, India, dan Filipina. Kekayaan bumi kita dikeruk habis-habisan, tapi keuntungannya cuma numpang lewat dan nggak pernah benar-benar mengendap di dalam negeri. Kemana uang-uang itu pergi? Jawabannya ada pada satu permainan licik perdagangan internasional yang namanya under-invoicing, alias manipulasi nota penjualan. Cara mainnya sangat rapi dan dilindungi dokumen resmi, makanya bisa lolos berpuluh-puluh tahun. Bayangkan ada pengusaha tambang besar yang memeras kekayaan dari tanah yang kita pijak ini. Dia menjual batu bara atau nikel ke pembeli luar negeri dengan harga asli 100 miliar rupiah. Tapi pas melapor ke petugas bea cukai dan pemerintah Indonesia, nilai di dokumen resminya disengaja diturunkan secara drastis. Misalnya cuma ditulis 40 miliar rupiah. Karena di atas kertas laporannya cuma 40 miliar rupiah, si pengusaha cuma wajib mentransfer uang hasil penjualan sebesar 40 miliar rupiah itu ke bank dalam negeri. Lalu kemana sisa uang yang 60 miliar lagi? Sisa keuntungan raksasa itu langsung ditransfer oleh pembeli luar negeri ke rekening rahasia milik si pengusaha di negara-negara suaka pajak seperti Singapura atau negara lainnya. Uang 60 miliar itu sama sekali tidak pernah menyentuh tanah Indonesia. Dampaknya ke hidup kita sehari-hari sungguh mengerikan. Karena nilai yang dilaporkan kecil, otomatis pembayaran pajak dan royalti hasil bumi yang masuk ke kas negara jadi sangat kerdil. Pengusahanya makin kaya raya sampai bingung mau menghabiskan uangnya di mana, sementara negara kehilangan modal untuk mensejahterakan rakyat. Praktik haram ini bukan baru terjadi kemarin sore, tapi sudah dibiarkan tumbuh subur sejak tahun 1991. Kalau dihitung-hitung, selama 3 dekade lebih, total uang yang menguap lewat manipulasi dokumen ekspor ini menembus angka fantastis, lebih dari 16.000 triliun rupiah. Angka yang sangat masif, yang kalau dipakai dengan benar bisa melunasi seluruh utang negara Indonesia dalam sekejap tanpa sisa. Akibat lainnya, karena pasokan uang dolar dari hasil penjualan bumi disimpan di luar negeri, pasokan dolar di bank lokal jadi tipis. Inilah yang bikin nilai tukar rupiah kita terus terkapar dan merosot tajam. Begitu rupiah melemah, harga barang impor naik, biaya produksi pabrik melonjak, dan ujung-ujungnya kita sebagai masyarakat bawah yang harus menanggung beban dengan harga sembako di pasar yang semakin mencekik dompet. Lingkungan kita yang rusak akibat tambang, tapi uangnya dinikmati di luar negeri. Sebagai rakyat, kita nggak boleh cuma diam saja. Jika kalian mencintai negeri ini dan kalian ingin melihat seluruh rakyat Indonesia sejahtera, mari kita lawan para mafia jahanam itu. Teman-teman, tulis dukungan kalian di kolom komentar. Melihat angka kebocoran yang begitu fantastis hingga menembus angka belasan ribu triliun rupiah, kita tentu sadar bahwa ini bukan lagi sekadar urusan kesalahan pencatatan di atas kertas atau kelalaian administrasi biasa. Ini adalah sebuah bentuk penindasan ekonomi secara terstruktur yang memiskinkan rakyat kecil dari generasi ke generasi. Menyikapi situasi yang sudah masuk kategori darurat nasional ini, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengambil langkah keras dan menyatakan perang terbuka terhadap segala bentuk kebocoran kekayaan negara. Presiden secara tegas mengingatkan seluruh jajaran pejabat dan aparat penegak hukum untuk segera membersihkan diri sebelum dibersihkan. Anggaran dan kekayaan alam Indonesia tidak boleh lagi dibiarkan bocor, dicuri, atau dikuasai oleh segelintir orang serakah. Sebagai tindakan nyata untuk menyumbat ember bocor yang sudah puluhan tahun dibiarkan terbuka lebar, pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yang sangat radikal dan mengejutkan banyak pihak. Per Juni 2026 kemarin, pemerintah secara resmi memperketat aturan mengenai devisa hasil ekspor untuk sektor sumber daya alam. Aturan baru ini benar-benar mengubah total permainan yang sudah bertahan selama puluhan tahun. Jika sejak tahun 1991 para pengusaha raksasa di bidang tambang, kelapa sawit, dan energi dibiarkan bebas sebebas-bebasnya menimbun, memarkir, dan memutar dolar hasil penjualan bumi kita di bank-bank asing seperti di Singapura atau Swiss, maka sekarang pintu darurat itu ditutup paksa. Pemerintah mewajibkan para eksportir besar untuk memasukkan dan mengendapkan uang dolar hasil penjualan komoditas Indonesia ke dalam sistem perbankan dalam negeri, khususnya di bank-bank milik negara seperti Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Logika di balik kebijakan tegas ini sangat sederhana dan sepenuhnya berpihak pada kepentingan ekonomi rakyat banyak. Ketika dolar hasil penjualan batu bara, nikel, dan kelapa sawit itu diparkir di dalam negeri,
maka pasokan mata uang asing di sistem keuangan kita akan melimpah ruah. Cadangan devisa negara kita yang selama bertahun-tahun terkesan jalan di tempat akan langsung melonjak drastis. Nah, ketika pasokan dolar di dalam negeri kuat dan melimpah, maka nilai tukar rupiah kita yang sempat terkapar dan merosot tajam akan memiliki fondasi yang sangat kuat untuk kembali menguat dan stabil. Bagi kita rakyat kecil, menguatnya nilai tukar rupiah bukan cuma sekadar angka di berita TV, melainkan angin segar yang berdampak langsung ke isi dompet. Kalau rupiah kita kuat, biaya impor bahan baku pabrik akan turun, laju kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok di pasar bisa ditekan, dan harga sembako tidak lagi naik ugal-ugalan. Artinya, kebijakan pemerintah ini adalah obat yang sangat tepat agar kekayaan alam yang dikeruk dari tanah air kita benar-benar bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat bawah. Namun, disinilah letak ujian politik dan keberanian terbesar bagi pemerintahan saat ini. Mengeluarkan aturan ketat di atas kertas itu adalah hal yang sangat mudah, tetapi menjalankannya secara konsisten di lapangan adalah perjuangan yang penuh dengan risiko dan ancaman. Kebijakan radikal ini dipastikan memicu perlawanan sengit di bawah tanah dari para konglomerat, taipan, dan mafia dagang internasional. Mengapa? Karena aturan wajib parkir dolar ini secara langsung mengganggu dan merusak zona nyaman bisnis mereka yang sudah meraup untung triliunan rupiah dari celah hukum selama lebih dari 3 dekade. Para pengusaha nakal yang selama ini terbiasa hidup mewah dari manipulasi laporan dan penyembunyian harta, tentu tidak akan tinggal diam ketika keran uang haram mereka ditutup paksa. Mereka memiliki uang yang tidak terbatas, jaringan politik yang gurita, serta pengaruh yang sangat kuat di dalam birokrasi. Oleh karena itu, tantangan utama bagi Presiden Prabowo beserta jajaran menteri dan aparat penegak hukum ke depan bukanlah seberapa banyak barang tambang yang bisa kita gali dan jual ke luar negeri, melainkan seberapa berani, tegas, dan konsisten pemerintah dalam menyeret serta menindak para bos besar yang nekat melanggar aturan ini. Apakah pemerintah memiliki keberanian politik yang cukup kuat untuk menembus tembok tebal kekuatan oligarki ini? Ataukah aturan ketat per Juni 2026 yang tadinya terdengar sangat garang ini, nantinya akan bernasib sama seperti aturan-aturan terdahulu, perlahan-lahan melonggar, tumpul, dan akhirnya hilang taji karena adanya lobi-lobi politik dan transaksi gelap di bawah meja? Disinilah peran penting kita sebagai rakyat. Kita dari seluruh pelosok negeri harus berdiri rapat, membuka mata lebar-lebar, dan mengawal penuh janji ketegasan ini di ruang digital. Kita sudah terlalu lelah disuruh berhemat dan ditarik berbagai jenis pajak yang terus membengkak, sementara hasil bumi kita dikuras dan dibawa lari ke luar negeri. Ini adalah momentum pembuktian yang sesungguhnya, apakah negara beneran hadir untuk membela rakyat kecil, atau justru kembali kalah di hadapan cengkeraman para mafia. Di tengah gempuran fakta dan angka kebocoran uang negara yang nilainya berada di luar nalar sehat kita, ada satu hal yang tidak boleh padam dalam dada setiap rakyat kecil, yaitu ruang harapan. Kita yang setiap hari memeras keringat di bawah terik matahari, memutar otak demi mencukupi kebutuhan dapur yang kian melambung tinggi, tentu berada di titik jenuh yang sangat dalam. Kita lelah hanya menjadi penonton di atas tanah air sendiri yang kaya raya. Kita lelah mendengar berita tentang angka belasan ribu triliun rupiah, hasil bumi kita menguap begitu saja ke luar negeri. Sementara untuk sekadar membeli beras murah atau berobat dengan layak saja rakyat kecil masih harus mengantre dan menanggung beban berat. Namun, di antara rasa lelah itu, kita menolak untuk menyerah. Dari lubuk hati yang paling dalam, ada desakan moral yang sangat suci kepada mereka yang memegang kekuasaan dan para elit politik di negeri ini. Kita ingin percaya bahwa di dalam sistem pemerintahan masih ada pejabat-pejabat yang jujur, pemimpin yang bersih, dan aparatur negara yang hatinya belum mati oleh ketamakan. Kita tahu mempertahankan integritas di tengah cengkeraman sistem yang korup adalah perjuangan yang berat. Tetapi demi masa depan anak cucu kita, para pejabat yang baik tidak boleh mundur selangkah pun. Harapan terbesar dan paling mendesak yang saat ini kita gantungkan di pundak para wakil rakyat dan ketua umum partai politik adalah satu. Runtuhkan ego kelompok, singkirkan kepentingan politik jangka pendek, dan bersatulah secara penuh untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Rakyat kecil hari ini sudah sangat cerdas melihat peta hukum. Kita semua tahu bahwa sekadar menjebloskan koruptor atau mafia dagang ke dalam jeruji besi, selama beberapa tahun saja sama sekali tidak membuat mereka jerah. Penjara tidak pernah menakuti para perampok uang negara, selama harta hasil jarahan mereka masih utuh dan tersimpan rapi. Mereka masih bisa hidup nyaman di dalam sel, bahkan tetap menjadi konglomerat yang bisa mengatur banyak hal dari balik jeruji. Maka dari itu,
Undang-undang perampasan aset adalah satu-satunya senjata pamungkas dan obat paling mujarab untuk menyembuhkan penyakit kanker korupsi di Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini, negara tidak perlu lagi menunggu proses peradilan yang bertele-tele dan penuh lobi bawah meja, hanya untuk menyita harta yang tidak jelas asal-usulnya. Begitu ada pejabat atau pengusaha yang kekayaannya melompat drastis tanpa bukti yang sah, negara memiliki hak mutlak untuk langsung merampas dan mengembalikan aset tersebut ke dalam kas negara. Kita ingin melihat para koruptor dan mafia itu miskin semiskin-miskinnya, sampai mereka merasakan apa yang dirasakan rakyat kecil yang harus bertahan hidup dari sisa-sisa uang di dompet. Menunda pengesahan undang-undang perampasan aset sama saja dengan memberikan perlindungan halus kepada para perampok uang rakyat. Jika para elit politik benar-benar berjuang untuk rakyat, tidak ada alasan satupun untuk terus menahan undang-undang ini. Di sisi lain, perjuangan ini tidak akan pernah berhasil jika kita di bawah mudah diadu domba. Di tengah situasi ekonomi yang menjepit, selalu ada oknum atau kelompok yang sengaja memanfaatkan penderitaan rakyat untuk memprovokasi dan membenturkan kita dengan pemerintah. Taktik pecah belah adalah cara kuno yang selalu digunakan oleh para mafia dan penguasa bayangan. Ketika kita sesama anak bangsa sibuk bertengkar dan saling menghujat di media sosial, fokus kita untuk mengawal uang negara akan buyar. Di saat itulah para mafia dagang dan pejabat korup akan tertawa lebar, karena mereka bisa kembali merampok harta kekayaan alam kita tanpa ada yang mengawasi. Jangan pernah mau dijadikan alat atau pancingan provokasi. Kritis terhadap kebijakan yang kurang tepat itu wajib, tetapi kita tidak boleh kehilangan akal sehat hingga mudah dipecah belah. Jika uang negara berhasil diselamatkan melalui penutupan celah manipulasi laporan ekspor dan pengesahan undang-undang perampasan aset, maka impian rakyat untuk hidup sejahtera bukan lagi sekadar dongeng. Uang ribuan triliun yang selama ini lari ke bank asing bisa dialihkan sepenuhnya untuk membangun sekolah gratis, fasilitas kesehatan tanpa diskriminasi, dan menurunkan harga bahan pokok. Mari kita gaungkan terus suara persatuan ini di ruang-ruang digital. Bersatulah demi Indonesia yang bersih, kawal pemerintahan ini dengan akal sehat, dan paksa DPR untuk sahkan RUU perampasan aset sekarang juga. Di balik perdebatan politik dan gejolak ekonomi yang kita saksikan hari ini, suara rakyat kecil di seluruh pelosok Indonesia sebenarnya menyuarakan satu hal yang sama, kerinduan akan keadilan dan hadirnya negara yang benar-benar melindungi rakyatnya. Kita yang setiap hari berjuang memeras keringat di bawah terik matahari, menyambung hidup dari rupiah ke rupiah, tentu sudah terlalu lelah melihat kekayaan alam kita dikuras dan dinikmati oleh segelintir orang. Di tengah situasi ini, tumpuan harapan besar digantungkan kepada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil tindakan paling tegas dan tanpa kompromi dalam menyikat habis para mafia serta pejabat korup yang selama ini membuat rakyat sengsara. Harapan rakyat tidaklah berlebihan. Rakyat hanya menuntut ditegakkannya kembali kedaulatan ekonomi negara sebagaimana amanat suci Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, yang menyatakan secara tegas bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kata, sebesar-besar kemakmuran rakyat, inilah yang selama puluhan tahun seperti diabaikan ketika hasil tambang, kelapa sawit, dan energi justru lari ke rekening rahasia luar negeri. Oleh karena itu, keberanian pimpinan negara sangat diuji di hadapan hukum dan kekuatan oligarki. Rakyat memohon dan berharap Presiden berani menindak siapapun yang terbukti bersalah, memanipulasi laporan, atau merampok uang negara, tanpa memandang bulu, tanpa memandang pangkat, dan tanpa peduli seberapa banyak bintang yang menempel di pundaknya. Di mata hukum dan di hadapan Tuhan, tidak boleh ada pihak yang kebal hukum hanya karena memiliki jabatan tinggi atau perlindungan jaringan politik. Harapan ini tentu tidak hanya ditujukan kepada satu figur, melainkan kepada seluruh sistem penegakan hukum di tanah air. Rakyat merindukan seluruh lembaga penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, KPK, hingga kehakiman, bisa kompak, bersatu, dan tulus bekerja semata-mata demi membela hak rakyat. Sudah saatnya ego sektoral dan transaksi politik di bawah meja dihentikan total. Satu hal yang kini disadari betul oleh seluruh rakyat Indonesia adalah bahwa hukuman penjara semata tidak pernah cukup untuk melumpuhkan kejahatan ekonomi yang berdampak sistemik. Koruptor dan mafia tidak pernah takut pada sel isolasi jika harta haram hasil perampokan mereka masih utuh dan bisa digunakan untuk menjamin anak cucu mereka hidup mewah. Maka dari itu, tuntutan utama rakyat adalah pemiskinan total pelaku kejahatan ekonomi. Tidak hanya di penjara, tetapi seluruh aset haram mereka wajib disita dan dirampas untuk pemulihan keuangan negara.
Harta yang disita itu bukanlah milik pribadi para pejabat atau pengusaha nakal, melainkan hak mutlak rakyat Indonesia yang harus dikembalikan dalam bentuk sekolah berkualitas, fasilitas kesehatan gratis, dan harga barang kebutuhan pokok yang terjangkau. Di tengah gempuran kekecewaan terhadap oknum-oknum yang merusak bangsa, kita sebagai rakyat Indonesia memilih untuk tidak kehilangan optimisme. Kita masih sangat percaya bahwa di dalam birokrasi, di dalam jajaran kepolisian, TNI, dan kementerian, masih banyak pejabat-pejabat yang bersih, jujur, dan tulus bekerja memikirkan nasib rakyat kecil. Pejabat-pejabat berintegritas inilah pahlawan masa kini yang wajib kita dukung dan kita jaga bersama agar tidak goyah di tengah tekanan sistem yang korup. Sebagai langkah nyata dari bawah, kita sebagai masyarakat sipil berjanji untuk tidak pernah letih menggaungkan narasi persatuan. Kita sadar betul bahwa senjata paling ampuh yang sering digunakan oleh para mafia untuk mengalihkan perhatian dari perampokan harta negara adalah dengan mengadu domba rakyat. Ketika rakyat sibuk bertengkar karena isu suku, agama, atau dinamika politik partisan, para perampok kekayaan alam akan tertawa lebar karena bisa kembali menguras harta negara tanpa ada yang mengawasi. Oleh karena itu, mari kita tegaskan bersama, kita menolak untuk diprovokasi. Kita menolak untuk diadu domba. Apapun latar belakang dan dari daerah manapun kita berasal, dari Sabang sampai Merauke, kita adalah satu bangsa yang memiliki hak atas kekayaan tanah air ini. Selama pemerintah dan lembaga penegak hukum melangkah di jalan yang benar untuk membela rakyat kecil, mengembalikan devisa hasil bumi ke dalam negeri, dan memiskinkan para koruptor melalui undang-undang perampasan aset, rakyat akan berdiri paling depan untuk menjaga dan mengawal kedaulatan negara yang sangat kita cintai ini. Indonesia harus berdiri tegak, bersih dari mafia, dan makmur untuk seluruh rakyatnya. Oke teman-teman, terima kasih masih bersama Keset Politik. Teman-teman, sekarang saatnya kita beropini, ngobrol cantik sambil minum kopi. Kita minum kopi dulu teman-teman. Nikmat sekali, manis sekali, seperti janji para pejabat saat kampanye. Teman-teman boleh beropini di kolom komentar, boleh menulis argumen tajam kalian di kolom komentar, tapi ingat, jangan pernah mencaci maki siapapun, jangan pernah menyudutkan pihak manapun. Teman-teman, kalau kita mau jujur dan melihat semua data yang ada dengan akal sehat, sebenarnya akar masalah terbesar bangsa ini itu sangat sederhana, yaitu negara kita ini ibarat seperti rumah yang sangat kaya, tapi pintunya sengaja dibiarkan terbuka lebar dan temboknya sengaja dibikin bolong-bolong oleh orang dalam kita sendiri. Teman-teman, selama bertahun-tahun kita sebagai masyarakat selalu diajak berdebat soal hal-hal yang rumit. Kita disuruh maklum kalau harga sembako naik, disuruh mengerti kalau subsidi BBM atau pupuk harus dipotong, atau disuruh ikhlas bayar berbagai macam pajak yang nilainya makin lama makin membengkak. Alasan yang sering kita dengar dari atas semua permasalahan tadi teman-teman, yaitu uang negara kita terbatas, anggaran APBN kita pas-pasan, dan kita harus menghemat. Tapi ironisnya di saat rakyat kecil disuruh berhemat, kekayaan alam kita yang nilainya ribuan triliun rupiah justru dikeruk habis-habisan setiap hari. Gunung batu bara dikupas, hutan kelapa sawit dibabat, dan tanah nikel digali tanpa henti. Kalau bumi kita terus-menerus dikeruk dan dijual ke luar negeri, harusnya uangnya melimpah ruah dan masuk ke dalam kas negara. Tapi kenyataannya, kas negara kita justru selalu terkesan kering. Teman-teman, opini saya, masalah ini bukan karena bangsa kita tidak mampu atau tidak pintar mengelola keuangan. Masalah utamanya adalah adanya pembiaran terhadap kejahatan ekonomi yang sudah berlangsung sangat lama dan seakan-akan dilindungi oleh
oknum-oknum tertentu. Teman-teman, taktik under invoicing atau manipulasi nota penjualan yang kita bedah tadi adalah bukti nyata betapa rapinya cara main para pengusaha nakal ini. Mereka mengambil kekayaan alam dari tanah yang kita pijak. Mereka menjualnya dengan harga mahal ke luar negeri, tapi melaporkannya harganya sangat murah ke pemerintahan kita sendiri. Selisih keuntungannya yang bernilai ribuan triliun tidak pernah dibawa pulang ke Indonesia, melainkan disimpan dengan aman di bank-bank luar negeri seperti Singapura atau negara-negara pelindung pajak lainnya. Teman-teman, akibat permainan licik yang sangat fatal ini sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama teman-teman, karena laporan penjualannya dibikin kecil, pajak dan bagi hasil yang dibayarkan ke negara ikut-ikutan kecil. Negara kehilangan hak atas modal pembangunan. Lalu yang kedua teman-teman, karena uang hasil penjualan disimpan di luar negeri, maka pasokan dolar di dalam negeri, di dalam bank-bank lokal kita menjadi menipis. Lalu yang ketiga teman-teman, karena dolarnya langka, maka nilai rupiah pun melemah. Begitu nilai rupiah melemah, biaya impor bahan baku industri melonjak tinggi dan ujung-ujungnya harga beras, harga minyak goreng, serta kebutuhan dapur masyarakat bawah seperti kita ini menjadi melambung sangat tinggi. Makanya jangan kaget sekarang apa-apa naik, minyak goreng naik, gandum naik, telur naik, wah semuanya naik teman-teman. Saya sampai kadang kalau belanja bulanan itu sampai geleng-geleng, perasaan 1 atau 2 tahun yang lalu tidak semahal ini, sekarang kok mahal banget. Teman-teman, artinya lingkungan kita yang rusak kena dampak tambang, kita yang menanggung mahalnya harga barang di pasar, tapi keuntungan raksasanya justru dinikmati oleh segelintir orang kaya di luar negeri. Ini bukan cuma kesalahan administrasi teman-teman, tapi ini adalah bentuk penindasan ekonomi yang memiskinkan rakyat kecil dari generasi ke generasi. Oleh karena itu teman-teman, langkah tegas Presiden Prabowo yang memberlakukan aturan ketat soal hasil ekspor devisanya yang memaksa pengusaha memarkirkan uang dolar hasil penjualan bumi di bank-bank BUMN dalam negeri adalah langkah yang wajib didukung penuh oleh seluruh rakyat Indonesia. Aturan ini ibarat menutup keran bocor yang selama ini dibiarkan terbuka sejak tahun 1991. Jika dolar hasil bumi benar-benar dikembalikan dan menetap di dalam negeri, rupiah akan menguat, ekonomi kita akan stabil, dan harga barang pokok bisa ditekan. Jadi harga barang pokok bisa stabil, tidak mudah naik teman-teman. Lah ini nanti rakyat bisa sejahtera. Namun teman-teman, sebagai rakyat kita juga harus realistis dan tetap kritis. Aturan bagus di atas kertas tidak akan ada artinya kalau pelaksanaan di lapangannya melempem. Kita tahu para mafia, para oknum pejabat korup tidak akan tinggal diam ketika sumber uang haram mereka ditutup paksa. Mereka punya uang miliaran, jaringan politik yang kuat, dan pengaruh di dalam birokrasi. Mereka pasti akan melakukan segala cara, mulai dari lobi politik, terus menyebarkan narasi provokatif untuk mengadu domba rakyat agar perhatian kita terpecah. Oleh karena itu, mari kita bersatu, jangan mau dipecah belah, dan kita dukung terus RUU perampasan aset agar rakyat Indonesia bisa kembali menikmati hak-haknya yang selama ini dirampas oleh para koruptor dan para mafia. Terima kasih teman-teman telah menyimak. Terima kasih selalu mengikuti dan mendukung channel ini, Keset Politik.
Terima kasih banyak, semoga panjang umur, sehat selalu, dan diberikan rezeki yang berkah, yang halal, yang melimpah. Teman-teman, sampai berjumpa di video selanjutnya. Saya host Keset Politik, undur diri. See you next time.